lalu teman-teman kita masuk ke materi yang kedua. Yakni teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah ini kan kita sering kali berhadapan dengan siswa kita yang heterogen sekali. Ada yang anaknya sedih, ada yang dari keluarga tidak mampu, ada yang latar belakangnya dari keluarga yang berbahagia, ada yang dari broken home, macam-macam teman-teman ya, yang kita hadapi dari murid-murid kita. Di sini kita akan belajar bersama teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Di sini kami mengutip dari Budiana, tandanya di Camprok ini Budiana, tandanya di Pengarengan ini istri saya, karena istri saya dia sangat hebat. Cuma karena ini bukan di Pengarengan, bukan di Camprok, makanya tulisannya dia. Jadi dosen dalam bukunya Statistik Disiplin mengungkapkan bahwa teori motivasi perilaku manusia itu sebenarnya ada tiga hal yang bisa memberikan motivasi kepada manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia tidak dihukum, maka saya akan berperilaku mungkin. Dia tidak dihukum oleh kata nyeri, maka saya akan datang sebelum jam 7.30. Oh maaf tadi ya, bukan berarti saya menganggap sampai itu kan beri hukuman. Pada motivasi yang pertama ini, yang terjadi dan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi pada pribadi kita, ketika saya tidak melakukan, apa ya yang terjadi pada diri saya? Ketika saya tidak orang poin dasar, ketika saya tidak CRM, jangan-jangan nanti saya proses. Jangan-jangan nanti level saya turun, jangan-jangan nanti saya kena SP. Kemudian motivasi yang kedua yakni untuk mendapatkan imbalan. Seseorang dalam melakukan berperilaku melakukan sesuatu itu pun cenderungan bisa untuk mendapatkan imbalan. Kalau yang pertama tadi karena takut dihukum, yang kedua ini agar bisa mendapatkan imbalan. Dalam hal ini yang terjadi pada diri kita, apa yang akan dapat saya dapatkan apabila saya melakukan. Sementara motivasi yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, untuk menghargai diri kita sendiri. Ketika kita berprofesi dalam berperan saat itu adalah sebagai pendidik, sebagai waliwan adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Itu motivasi yang ketiga. Ketika ini terjadi, maka yang akan ada dalam pikiran kita akan menjadi orang seperti apa ya apabila saya melakukan ini. Sebenarnya teman-teman, di tiga motivasi perilaku ini kalau dikelompokkan, maka motivasi yang pertama dan yang kedua itu masuk kepada motivasi eksternal. Karena itu dari luar. Kalau saya datang terlambat, nanti saya dihukum oleh itu dari luar. Kalau saya melakukan ini, maka saya akan dikasih roti. Itu motivasi dari luar eksternal. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri itu adalah motivasi internal. Nah teman-teman, ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Terkadang kita ambigu dalam mendefinisikan terutama hukuman dan konsekuensi. Karena restitusi bagi Bapak Ibu mungkin baru, bagi saya kemarin baru, namun praktiknya sudah sering saya lakukan. Demikian juga mungkin di teman-teman. Sebenarnya kemarin ternyata ada ini kan yang saya lakukan kemarin. Nah, hukuman, konsekuensi dan restitusi ini perbedaannya teman-teman. Kalau hukuman itu cenderung menyakitkan, tidak nyaman bagi yang dihukum, bagi murid, untuk jangka waktu yang panjang tentunya. Korban akan mendapatkan keadilan rata-rata kalau dihukum. Kalau konsekuensi, korban ya diabaikan. Misal, ada anak mengganggu, ada A mengganggu B, sehingga B menangis. Kalau kita melakukan konsekuensi, maka kita hanya fokus ke A. Itu yang kita biarkan.
Tapi kalau kita juga satu perkara jadi itu terjadi namanya hukuman. Tapi di restitusi ini korban malah mendapatkan ganti, tidak hanya mendapatkan keadilan. Seperti itu. Pada restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Sehingga secara umum teman-teman perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi, kalau hukuman itu bisa berupa fisik atau psikis, dua lewat ucapan, bersifat tidak terencana, bersifat satu ayat dan menyebabkan murid akan tersakiti. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi lebih terencana, sifatnya terencana, sudah disepakati, sudah dibahas di kelas oleh murid dan guru, cenderung murid akan merasa tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid agar bisa memperbaiki kesalahannya sendiri untuk bisa kembali kepada komunitasnya masing-masing dengan karakter yang lebih kuat. Oke teman-teman, selanjutnya saya mau minta pendapat teman-teman mengenai pernyataan berikut. Apakah termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi? Nomor 1, mencatat satu kali di dalam buku berupa kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Apakah ini hukuman? Apakah ini konsekuensi? Apakah ini hukuman? Apakah ini konsekuensi? Hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi. Kenapa teman-teman kayak ini hukuman, kayak ini konsekuensi? Dapat kita lihat barusan, kalau hukuman itu tidak terencana, sifatnya satu arah, menyebabkan murid atau anak tersakiti. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati, kemudian cenderung membuat tidak nyaman tapi jangan jangka pendek. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Dia terlambat bersekolah. Hubungannya dengan menulis apa? Apakah di sekolah atau di kelas kita saya memang disepakati antara saya dengan kita? Serius kalau panjang terlambat sampai menulis 100 kali di buku saya tidak akan terlambat. Kalau memang itu terjadi antara saya dengan murid saya, maka itu menjadi konsekuensi. Apakah teman-teman bertiga memberikan catatan ini? Kalau maaf ya, you terlambat, oke. Karena murid di satu lembar kertas saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Apakah itu sudah punya rencana? Apakah itu gagasan munculnya? Sudah ada. Maka itu namanya hukuman. Yang kedua, selalu memenuhi lapangan 2 kali setelah terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? 19 kali hukuman. Terkali dalam tampang di kata tersebut sekolah. Kalau terlambat 1 menit, lari 1 kali, terlambat 2 menit, lari 2 kali, terlambat 3 menit, lari 3 kali, terlambat 10 menit, lari 15 kali, misal. Baru itu menjadi konsekuensi. Ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Dia buat di mejanya, oke, silakan dibersihkan oleh coretannya. Konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Karena langsung ada hubungannya. Yang membuat coretan dia, yang membersihkan coretan itu dia. Seperti itu. Seandainya terlambat ini, Anda terlambat 5 menit, maka kamu bukan membayar matahari keluar 5 menit. Nah, itu baru konsekuensi. Meskipun tidak ada aturannya, tapi nggak mungkin terjadi. Kenapa? Pernyataan tepat. Mulai diminta maaf 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, konsekuensi, hukuman. Tidak ada hubungannya masker dengan Quran. Apakah ketika Quran 16 kali itu kalian tidak usah pakai masker? Tidak ada hubungannya kan? Kalau kita Quran kalau 17 kali orang bisa berarti bisa tidak pakai masker selama 17 jam. Itu tidak ada hubungannya. Jadi itu adalah hukuman. Kelima, membersihkan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Konsekuensi. Keenam, berjemur di lapangan karena mengobrol dengan teman saat jam pelajaran. Hukuman. Kalau konsekuensinya mungkin, bukan kamu ngobrol dengan tembok. Mungkin konsekuensi. Ketika itu dijadiin kesepakatan bersama siswa. Ketujuh, namun gunakan guru sepanjang hari karena tidak menggunakan seragam sesuai peraturan sekolah. Ini termasuk hukuman. Baik teman-teman, dapat kita paham ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sebenarnya ada tiga. Yang ketiga restitusi, tapi itu karena saya lihat adalah materi intinya, maka saya baru diterakhir mati. Yang ketiga keyakinan kelas. Dan bagi kita melihat keyakinan, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas. Kenapa sih kok pakai keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan sekolah saja? Apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu maksudnya hari ini saya telah membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas bersama teman-teman sekalian bahwa yang mau mengajukan pendapat adalah tangan. Itu adalah salah satu bentuk keyakinan kelas. Tidak ada peraturan bahwa saat kita rekomendasi peraturannya adalah kan dari tidak ada peraturan sama sekali, yang adalah keyakinan kita bersama. Ketika teman-teman mau mengajukan pendapat silakan ajukan tangan. Apa sih manfaat perbedaan yang akan diperoleh ketika kita melakukan keyakinan kelas dan peraturan sekolah? Dapat kita lihat contohnya teman-teman. Kita punya peraturan kalau menggunakan menaiki sepeda motor, kendaraan roda dua, kita harus menggunakan helm. Kita punya aturan pada saat pandemi bahwa kita diwajibkan melaksanakan 3M. Kita juga punya peraturan bahwa harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Tapi kenyataannya berapa banyak yang tidak menggunakan helm, terutama dari kantor kita ke Sorong. Apakah karena dari kantor kita ke Sorong kemudian itu menjadi pengecualian terhadap peraturan itu? Tidak ada. Tidak ada. Ketika kita pandemi kemarin, ketika kita ngumpul dengan keluarga kita, rata-rata termasuk saya tidak menggunakan masker. Padahal itu juga tidak menjadi pengecualian di aturan itu. Demikian juga dengan hal ini. Jadi ini beberapa kelemahan dari peraturan, teman-teman. Tapi bukan berarti peraturan itu harus kita kaku. Diatur aja itu masih ada pelanggarannya, apalagi tidak ada peraturannya. Peraturan itu tetap, namun keyakinan tetap kita lakukan kepada diri kita dan kepada siswa kita. Karena sebenarnya nilai-nilai dan keyakinan itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti rangkaian peraturan. Bagi seorang dokter, teman-teman, seorang dokter, nyai kita, dokter-dokter yang di luar, dapat kita lihat bagaimana beliau itu melaksanakan protokol kesehatan. Karena beliau nilai-nilai keyakinan terhadap protokol kesehatan yang tinggi. Tapi kita lihat dokter-dokter, apakah teman-teman tidak pernah ketemu dengan dokter yang tidak pakai helm? Saya pribadi pernah ketemu dengan dokter tidak pakai helm ketika bersepeda motor. Jadi aku ini bukan karena saya mobil. Jadi sebenarnya keyakinan itu menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti sesuatu. Dokter sangat antipati dengan protokol kesehatan. Maka itu menjadi keyakinan pada dirinya sehingga dia dalam kesempatan selalu menerapkan peraturan 3M. Nah inilah teman-teman yang dimaksud dengan motivasi intrinsik. Yang disebut dengan motivasi intrinsik. Karena sebenarnya teman-teman, peraturan yang kita buat di kelas itu sebenarnya bagian dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bagian dari lingkungan positif, dan lingkungan positif itu bagian kecil dari budaya positif. Dalam membuat keyakinan kelas, kita juga perlu membuat yang banyak, dikit aja. Kalau buatnya banyak itu gampang lupa. Cukup buat 2, buat 3, seperti yang ada di kelas 8A, kelas yang Bu Istighfar. Ternyata juga ada keyakinan kelas. Tapi Bu Istighfar mungkin belum ada keyakinan kelas.
kelasku bersih, kelasku sehat, kelasku ya, begitu contohnya. Contoh keyakinan kelas yang dibuat oleh Bu Istiqomah di kelas 8A. Ternyata gurunya sudah membuat keyakinan kelas, namun masih berfokus kepada itu. Apakah salah? Tidak salah. Seperti itu. Nah, ini contoh keyakinan kelas, teman-teman. Hormat, bekerja, diterima, dan memiliki. Seperti itu. Perlu kita definisikan hormat itu apa, bekerja itu apa, diterima dan memiliki itu apa. Namun, teman-teman, dalam membuat keyakinan kelas itu perlu dilakukan bersama dengan murid. Namanya ada keyakinan kelas. Kalau guru yang membuat itu keyakinan guru, bukan keyakinan kelas. Yang beraktivitas di kelas itu yang banyak adalah siswa kita. Kalau kita mungkin saya tadi di 8A hanya 90 menit, hanya 2 jam. Kemarin di kelas 8C hanya 1 jam. Karena saya harus ke rapat bersama koordinator kemarin, maka saya tinggal lebih awal. Seperti itu. Maka ada strategi dalam melakukan pendalaman keyakinan kelas. Bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas seperti ini? Caranya seperti apa? Disebut dengan pendalaman keyakinan kelas. Yang pertama, tampak seperti atau tidak tampak seperti ini. Ini juga bersama siswa, guru dan siswa. Yang pertama dengan menggunakan model P. Tampak seperti, tidak tampak seperti. Jadi kita bersama siswa kita membuat. Kalau di SD kan guru besar, maka guru bersama siswa. Tapi di SMP ini kita kan guru mata pelajaran. Sehingga yang bisa melaksanakan keyakinan kelas ini bisa dilatih oleh wali kelas. Jadi wali kelas, misal pada awal semester nanti membuat keyakinan kelas. Misal kita akan membuat keyakinan kelas tentang hormat. Hormat itu tampaknya seperti apa sih? Misal datang waktu, menyapa teman dan guru, memberikan. Tidak tampak seperti itu apa sih? Hormat itu tidak tampak seperti sering hadir terlambat, adu kepada teman dan guru dan seterusnya. Nah, sementara yang membuat ini siapa? Yang membuat ini siswa. Jadi kita, guru atau wali kelas nantinya akan membuat keyakinan kelas. Misal dibuat kelompok, kita membuat tabel tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kelompok satu silakan berdiskusi. Hormat itu tampaknya seperti apa sih? Jadi kita akan membuat pada sticky note, membuat kotak kecil. Setelah itu ditempel ke papan atau ke tempat pelanggung. Yang tidak tampak seperti itu seperti apa sih? Dibuat juga. Lalu setelah itu kita filter, kita ambil. Mungkin yang akan dibuat siswa itu ya sesuai dengan kalimat yang mampu mereka buat. Mereka buat. Setelah itu kita sederhanakan. Karena bisa jadi siswa itu membuat hormat itu adalah melekat dari atas bangku. Nah, itu kalau kita klarifikasi, hormat itu adalah siapa? Bisa jadi itu juga perlu bisa klarifikasi. Ini kalau kita menggunakan cara tampak seperti dan tidak tampak seperti menggunakan model balistik. Jadi yang membuat bukan guru hanya memfasilitasi, yang membuat adalah siswa. Kemudian kita melakukan filter terhadap apa yang sudah dibuat oleh siswa. Ini juga adalah menggunakan model tabel Y. Kalau menggunakan model tabel Y, keterangannya seperti ini teman-teman. Terlihat, terdengar, berperilaku. Misal kalau memanggil hormat itu terlihat seperti apa sih? Ngapain aja? Terdengar kalau ngomong dia berperilaku. Berperilaku kalau dia berperilaku sehari-harinya seperti apa? Jadi kalau ini lebih ke arah hal yang positif. Kalau model B tadi masih menampilkan hal positif dan hal negatif. Kalau tabel ini hal yang positif. Yang mana yang lebih baik? Dua-duanya baik. Cara yang kedua, yakni adalah dengan menggunakan pembagian tugas saya sudah tahu. Tugas saya selaku guru apa, tugas kamu selaku siswa apa. Implementasinya seperti tabel ini, teman-teman. Jadi kita membuat tabel ini, membuat tabel ini.
Di sini kita kasih peranan guru tugasnya apa. Nah, siswa diminta untuk menuliskan guru itu tugasnya A, B, C, D dan seterusnya. Guru itu tugasnya bukan apa. Ini siswa yang membuat. Murid itu tugasnya apa? Murid yang membuat. Murid itu tugasnya bukan apa? Murid juga yang membuat. Setelah itu baru kita klasifikasi satu persatu. Mungkin ada yang belum tepat. Bisa jadi ya, kita akan menemukan anak yang bisa. Guru tugasnya menyemoti anak didik. Guru tugasnya membawa anak didik jalan-jalan ke pantai. Nah, ternyata itu ada sesuai. Maka itu kita koreksi nantinya. Nah, ini teman-teman, kalau dua hal ini kita lakukan salah satunya dari diri siswa yang mengungkapkan, paling tidak itu akan menjadi pengingat sendiri kepada diri siswa terkait dengan keyakinan-keyakinan yang ada di kelas mereka masing-masing. Itu teman-teman. Jadi kalau di SD kelasnya yang ada, kalau di SMP nanti bisa kita pelan-pelan. Ini nanti mungkin akan menjadi bahan diskusi kami pribadi bersama Pak dalam mengembangkan ini. Bagaimana nanti kita melakukan berbagai macam dinamika. Rata-rata kalau awal tahun pelajaran atau awal semester langsung berubah berikan anak dulu kalau di nomor boleh dan satu rumput nomor dulu yang kemarin belum ini sekarang rumput lagi. Mungkin nanti kita isi dengan berbagai macam kegiatan dinamika kelas untuk di awal semester. Dia tidak langsung terjun, tidak langsung terjun. Nah, materi keempat ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa sebenarnya setiap orang dalam melakukan perilaku itu ada tujuannya, baik perilakunya itu positif ataupun perilakunya negatif. Kebutuhan dasar manusia, bahwa seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Ketika kita mendapatkan tujuan itu, maka itu merupakan suatu kelebihan dari kita. Pada prinsipnya, setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dari baik diri kita ataupun siswa kita. Kebutuhan yang pertama survival, untuk bertahan hidup seperti makan, istirahat, minum, dan lain macam-macamnya. Dengan teman-teman jangan terlalu sungkan ketika kita mengajar, kita di sekolah-sekolahnya menggunakan screening, main tepuk tangan, main permainan game apa seperti itu. Karena pada prinsipnya siswa itu sama dengan kita butuh survival, butuh bertahan hidup. Salah satunya adalah makan, istirahat seperti itu. Daripada mereka istirahatnya tidak diatur, lebih baik kita buatin. Kemudian yang kedua yakni adalah kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, kesenangan dan ridho. Nah teman-teman, ini menjadi sangat penting untuk mengetahui kebutuhan dasar ini. Saya teringat sekitar tahun 2015 dan sebelum saya punya siswa, termasuk teman-teman juga gurunya. Siswa itu mohon maaf saya tidak menyebutkan namanya. Dia itu anak yang besar. Namun setiap kali saya buat dinamika kelompok, dia adalah orang yang menolak. Pak, maaf, jangan kalau kita bilang belajar kelompok ini juga seperti biasanya. Setiap saya melaksanakan dinamika pembelajaran kelompok, dia selalu yang menolak. Karena anak kita ini saya cari sampai anaknya keluar dari kelompok, baru saya menggunakan jawabannya. Ternyata anaknya belum sembuh. Orang tuanya bisa, dia ikut ke sama ibunya. Kalau sepupunya main ke rumahnya, jangankan kakaknya, sepupunya main, cemburu anak itu. Berapa dia itu sedang memiliki kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, bahwa dia kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia setelah dia keluar, saya tahunya, saya berusaha mendalami apa yang terjadi pada anak ini. Saya berkomunikasi, saya pembina asrama, saya berkomunikasi dengan Pak Imron, karena Pak Imron juga guru di kelas itu. Saya berkomunikasi dengan wali kelas. Insya Allah sekitar tahun 2015 kejadiannya itu. Ternyata
kejadiannya seperti barusan, anak itu broken home, orang tuanya pisah, dia ikut mamanya. Saya bertemu dengan bibinya bercerita tentang itu. Jangan waktu Pak itu anak saya loh Pak, kalau nginep di rumahnya dia cemburu tak pada anak saya itu, khawatir mamanya diambil, khawatir kasih sayangnya lari ke sepupunya itu, jadi dia sedang memiliki kebutuhan. Nah ini teman-teman, kita idealnya guru dapat memahami anak didik kita itu memiliki kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Ada siswa tidak bawa bolpen, langsung kita marahi, langsung kita ini, langsung kita itu. Padahal kita belum tahu apakah dia sudah dikirim oleh orang tuanya. Kejadian 2 minggu yang lalu, saya nanya kepada salah satu siswa 8A, yuk kenapa tidak bawa bolpen? Bilang, oke, punya uang? Kapan terakhir dikirim? Sudah habis Pak. Kemarin dikirim berapa? 50.000 Pak. Oke, yang ngirim siapa? Bibi. Bibinya di mana? Di Torjun. Orang tuanya di mana? Di Sidoarjo. Yang nanya keluarganya, dia kerja apa? Seperti itu. Kemudian anaknya di Sita, anak kelasnya. Kalau kamu dikirim, biasanya orang tuanya ngirim itu sesuai dengan waktu apa? Harus kamu yang ngirim. Kalau saya ngirim Pak, kalau saya butuh saya ngirim. Kapan uangmu habis? Uang jajannya habis sekitar 20 hari yang lalu. Dia 20 hari berarti tidak jajan sama sekali. 20 hari dia tidak jajan sama sekali. Bolpennya hilang. Maka kita bayangkan 20 hari ada di pondok, tidak pernah jajan, bolpennya hilang, ketemu Pak Darwin. Kalau itu sekolah nggak serius, karena kita bayangkan gimana mentalnya anak itu. Ya. Jadi kita perlu memahami. Maka saya dalam itu ada terakhir dia tidak dikirim. Itu berapa? 50.000 tadi. Tadi saya tanya, kita berapa? Sudah mati Pak. Tapi berapa hari? 2 hari. Ini bilang, berapa sudah beli belum? Terus kamu mana? Kamu tidak minus. Kenapa ini? Belinya apa? Kemarin kali Pak. Kemarin sore. Apa itu? Waktu lagi. Kenapa belinya lagi? Kan ada kita, darah kita. Saya juga harus nulis. Nah, saya beli bolpen. Oh, begitu betul. Cuma keluar dari kasih bilang. Kalau berapa sekarang uang jajanan? Beli pembodi Pak. Calon beli pembodi. Wow, ini beli pembodi ya. Pembodinya berapa? 28.000. 28.000 tambah bolpen anggaplah 2.000 atau 3.000 ya, 31.000 berarti dua jajannya 19.000. Dikirim 1 minggu yang lalu. Tadi pagi saya tanya sudah habis. Itulah teman-teman. Jadi kita perlu memahami dari siswa kita. Apa yang perlu kita lakukan agar kita mengetahui, agar kita bisa mengetahui kebutuhan dasar mereka itu apa? Apakah mereka butuh? Ya, kebutuhan dasar ini, kalau ini dapat kita lihat kalau dia mampu ikhlas, oh berarti dia punya kebutuhan survival. Kalau dia itu kok puasa, nah kita punya kan, anak didik kita di kelas kode itu. Yang mungkin perlu kita analisa dengan ini teman-teman. Sudah kita menganalisa dengan ini, sehingga kita itu bisa mengetahui dia itu sedang memiliki kebutuhan dasar apa yang masih belum terpenuhi. Tidak harus sama. Misal Pak Maneri dan Bu Ita sama-sama mengajar di kelas 2. Oh si E ini dia memiliki kebutuhan dasar survival. Belum tak butuh itu memiliki kebutuhan dasar. Ini tidak harus sama. Bisa jadi ketika berinteraksi dengan Bu Ita, dia menunjukkan bahwa dia memiliki kebutuhan dasar yang belum terpenuhi di survival. Tapi di sana ini dia menunjukkan yang lain. Kita bisa melihat dengan sehari-hari sebenarnya tidak membutuhkan alat khusus untuk mengetahui kebutuhan dasar yang belum terpenuhi itu. Bisa juga dengan interview, bisa juga dengan menggunakan angket. Nah ini contoh angket teman-teman. Di saya ada filenya. Kalau teman-teman nanti mau nyoba untuk mengetahui kebutuhan dasar murid itu apa ya masih belum terpenuhi, kita minta aja.
dia memiliki saya senang berteman, apakah dia menjawab melingkari apakah itu orang tiga atau orang lima, tidak bisa dia menjawab ini. Kemudian ada 40 soal, kemudian dilakukan pengelompokan. Skor nomor 1 sampai 10 dia dapat skor berapa, 9 sampai 20 skor berapa, dan seterusnya. Ada 4 pengelompokan nanti. Tinggal kita bagi yang mana yang tertinggi. Kalau yang tertinggi kelompok 1 sampai 10 berarti dia memiliki kebutuhan dasar yang masih belum terpenuhi, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, dan seterusnya. Kalau kita menggunakan angket seperti itu, tidak harus angket, tidak harus. Bisa kita interview, bisa kita lihat sehari-hari, tapi dia tidak lupa, kita catat juga. Karena kita kan lupanya lumayan tinggi. Lupanya lumayan tinggi. Apalagi kalau ketemu siswa. Nah, saya punya tantangan kepada diri saya, teman-teman. Saya awal kali tetap muka dengan siswa selalu menanyakan, perkenalkan namanya siapa, alamatnya di mana, hobinya apa, cita-citanya apa. Saya menantang diri saya sendiri untuk mengingat di kelas yang saya ajar, saya menantang diri saya 15 hari hafal kepada pribadi masing-masing, bahwa ini namanya Pak Miri, hobinya ini, cita-citanya ini. 3 hal itu yang saya lakukan. Alhamdulillah, di tahun pelajaran yang sekarang saya bisa menempuh itu dengan baik di 3 kelas itu. Tahun pelajaran yang kemarin saya gagal, 15 hari itu kurang bagi saya untuk melihat. Dan apakah itu memang harus 15 hari? Enggak, tidak harus. Kebetulan di kelas yang saya ampu itu kan siswanya tidak banyak. Mungkin yang ada 30 di kelas itu bisa 30 membutuhkan, saya butuh waktu 20 hari. Itu merupakan salah satu bentuk strategi untuk mengetahui kebutuhan dasar murid, memberikan perhatian kepada murid.